Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Khadijah Sirait akan mempresentasikan tentang penyakit gizi buruk di blok tumbuh kembang. Yang pertama adalah mengenai tentang gizi buruk. Gizi buruk ini dia adalah suatu keakibat suatu kondisi akibat dari asupan nutrisi yang tidak memadai dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, ini bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan dan fungsi tubuh pada anak-anak. Dan penyebabnya ini dia ada beberapa, yaitu ada kekurangan asupan kalori dan juga protein, dan kemudian adanya penyakit infeksi yang memperburuk status gizi tersebut, dan adanya gangguan penyerapan nutrisi yang dialami pada anak tersebut. Selanjutnya, adapun faktor resiko penyakit gizi buruk yang dialami oleh anak-anak itu dia ada faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan juga faktor individu dan keluarganya. Untuk faktor lingkungan dan sosial ekonomi, itu yang pertama mungkin kemiskinan dan keterbatasan akses makanan yang bergizi, dan juga eh, dengan sanitasi yang buruk dan lingkungan yang tidak sehat. Kemudian untuk faktor individu dan keluarga itu dia ibu dengan status gizi buruk, dan selanjutnya adalah pola makan yang tidak seimbang dan kurangnya edukasi gizi. Selanjutnya adalah klasifikasi penyakit gizi buruk itu dia ada gizi kurang dan juga gizi buruk. Yang mana kalau gizi kurang ini dia berat badannya itu di bawah standar tapi tidak ekstrim. Kemudian kalau gizi buruk, berat badannya itu sangat rendah di bawah standar dan serta adanya gejala klinis yang nyata. Untuk jenis gizi buruk, itu dia terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada marasmus, kwashiorkor, dan juga marasmus kwashiorkor atau campuran. Untuk yang marasmus, ini dia adalah kekurangan kalori secara umum, dan untuk kwashiorkor ini adalah kekurangan protein dengan adanya tanda klinis yang dijumpai seperti edema. Kemudian untuk manifestasi klinisnya, tanda dan gejala yang dialaminya itu dia adanya penurunan berat badan yang signifikan, kemudian kulit kering, rambut rontok, dan kelemahan otot. Dan untuk em, gejala khusus, kalau dia kwashiorkor, jenis kwashiorkor akan tampak tanda edema dan adanya juga gejala perubahan mental dan mudah lelah pada jenis marasmus. Kemudian untuk pemeriksaan fisik dan penunjangnya, untuk pemeriksaan fisiknya kita lakukan pemeriksaan pada anak, yaitu pemeriksaan pengukuran berat badan, tinggi badan, kemudian pemeriksaan tanda vital atau pemeriksaan umum. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang mungkin eh, apabila diperlukan, yaitu bisa dilakukan tes darah lengkap atau untuk yang bisa kita eh, ragu bahwa dia mungkin akan mengalami anemia atau infeksi. Kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan analisis elektrolit dan juga fungsi organnya. Kemudian untuk komplikasi penyakit gizi buruk ini, untuk komplikasi akut, ini bisa menyebabkan infeksi berat dan juga sepsis, dan juga bisa menyebabkan gangguan elektrolit dan juga dehidrasi. Kemudian untuk komplikasi yang jangka panjang, ini akan menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak, dan juga rentan terhadap penyakit kronis. Jadi kalau anak-anak yang mengalami gizi buruk ini bisa em, anak tersebut tuh gampang terkena penyakit. Kemudian untuk tata laksana penyakit gizi buruk ini, untuk penanganan medis awalnya itu kita stabilisasi kondisi dengan rehidrasi dan pengendalian infeksinya, baru kita beri suplemen nutrisi dan juga vitamin. Kemudian kita lakukan rehabilitas nutrisi, yang mana pemberian makan dengan kandungan kalori dan protein yang tinggi, dan juga pemantauan pertumbuhan dan perbaikan status gizi. Dan apabila kita lakukan itu kita hindari atau cegah, kita atasi terlebih dahulu, atau kita lihat apakah anaknya ini hipoglikemia atau tidak, hipotermia atau tidak, kemudian em, apakah ada infeksi atau tidak, dan kita beri asupan gizi, tumbuh kejar, dan juga follow up apabila udah kembali ke rumah. Dan untuk edukasi yang bisa kita sampaikan kepada orang tua
ataupun masyarakatnya itu adalah untuk pentingnya menjaga pola makan seimbang dan juga gizi yang lengkap. Ada sayur, mayur, kemudian lauk pauk. Kemudian ada strategi pencegahan seperti program suplementasi dan fortifikasi makanan, dan juga ada peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.